Tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, yakni ex-Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah akan mengajukan 2 gugatan pra-peradilan. Anggota tim kuasa hukum Febri, Firman Wijaya, menuturkan gugatan yang dimaksud terkait penetapan tersangka dan penahanan oleh Kejagung terhadap kliennya. Lalu, gugatan selanjutnya terkait penggeledahan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap kediaman Febri Adriansyah. Ya, 9 potensi pelanggaran hukum, terutama hukum acara pidana dalam penanganan perkara. Maka melalui konferensi pers ini kami ingin menyampaikan secara jelas rencana strategi hukum lanjutan yang akan dilakukan. Karena tadi kami sampaikan pers adalah mitra advokat, maka setiap ruang-ruang perjuangan keadilan juga menjadi tanggung jawab dan perhatian kita bersama. Kemudian juga pihak lain sebenarnya sudah memutuskan akan menggunakan haknya untuk mengajukan langkah hukum. Karena tentu sama-sama tahu pasti apa langkah hukum itu, tidak lain dan tidak bukan. Ini bagian dari pengujian dalam lingkup pre-trial yang dinamakan sebagai pra-peradilan. Karena tahapan ada pre-trial, ada in-trial, kemudian ada post-trial. Nah, karena itu terhadap upaya paksa yang dilakukan terhadap klien ini, tentu dalam identifikasi kami ingin menguji ya, validity atau keabsahan, termasuk autentikasinya, bahkan pelaksana proses hukum apakah memang sudah clear and clear, sudah sesuai dengan prinsip hukum acara pidana, ya, yang semangatnya beyond reasonable doubt, tidak boleh ada keraguan sedikit pun terhadap proses hukum yang berjalan sekarang. Kemudian kita tim advokat ya, mengajukan 2 permohonan pra-peradilan. Jadi ada 2 permohonan pra-peradilan. Yang pertama, permohonan pertama terkait dengan upaya paksa ya, yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam penetapan status tersangka ya, dugaan tindak pidana pencucian uang dan upaya paksa penahanan. Itu yang pertama. Kemudian permohonan yang kedua terkait dengan upaya paksa status penetapan tersangka ya, dalam dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang ya, serta penggeledahan dan penyitaan sebagai upaya paksa yang dilakukan oleh rekan dari kepolisian Polda Metro Jaya dalam hal ini atau Kortas Tindak Pidana Tipikor. Kedua permohonan tersebut memang kami akan ajukan secara terpisah karena ini juga bagian dari strategi yang dibunyikan dalam hukum acara pidana, termasuk hukum acara pidana yang baru. Juga karena alasan objek dan tindakan memang diuji secara berbeda. Ya, jadi batu ujinya akan berbeda. Pada kesempatan yang sama, kuasa hukum Febri lainnya, Mas Agus Farizi, turut menjelaskan alasan adanya 2 gugatan terpisah, yakni adanya dugaan pelanggaran hukum terkait proses hukum yang dilakukan Kejagung dan kepolisian. Menurutnya, penetapan tersangka dan penahanan terhadap Febri oleh Kejagung telah melanggar KUHAP. Hal itu dibuktikan dengan kehadiran klien kami pada 2 kali pemeriksaan di Kejaksaan Agung RI, yaitu pada tanggal 17 Juli 2026 dan 24 Juli 2026. Kami juga mengharapkan proses hukum ini dijalankan secara benar, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Administrasi Penanganan Perkara yang berlaku. Jadi ini harapan kita semua, karena penegakan hukum itu tidak mungkin bisa dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum. Makanya proses hukum yang benar menjadi isu penting yang kami harapkan bisa terjadi dalam konteks perkara ini dan juga perkara-perkara lain tentunya. Berikutnya saya ingin persilahkan lebih lanjut.